Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengar diskusi yang menurut kami cukup relevan dengan kondisi sosial sekarang. Hari ini kita bakal ngobrol bareng soal feminisme dan disorientasi seksual. Semoga kalian yang menonton bisa dapat insight baru. Saya Arini Dewi Kartika. Dan saya Mutia Aurelia Sari Citra Dewi. Kita bakal bahas mulai dari fakta, problematika, sampai solusi menurut perspektif Islam dan juga realitas sosial yang lagi terjadi saat ini. Dan yang pasti semua pembicara pada hari ini adalah teman-teman kita sendiri satu kelompok. Jadi pembawaannya nanti bakalan tetap santai namun tetap informatif. Sebelum masuk ke inti diskusi, kita kenalan dulu sama tim yang terlibat. Kelompok kami terdiri dari 13 anggota dengan peran masing-masing. Untuk narasumber hari ini ada 9 teman kami yang siap berbagi perspektif. Oke, kita mulai masuk ke segmen pertama yaitu pembahasan fakta dasar terkait feminisme dan disorientasi seksual. Kita bakal mulai dari pertanyaan mendasar dulu biar nyambung ke pembahasan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama aku mau tanya ke Asya. Untuk Asya nih, mungkin bisa kamu jelasin nggak bagaimana sih perempuan dalam sejarah pra-Islam? Apakah mereka selalu dikucilkan, ditindas, atau mungkin dimanfaatkan? Sedangkan seperti yang diceritakan bahwa perempuan-perempuan pada zaman jahiliyah dianggap sangat rendah. Saya izin menjawab di sini. Wanita pada zaman pra-Islam itu adalah sebuah benda yang mungkin tidak dianggap oleh para lelaki. Nah, kemudian pada zaman Yunani kuno juga, di sana para wanita itu lebih dikucilkan atau bahkan ketika mereka datang bulan, seperti itu mereka itu lebih dibuang atau tidak dianggap. Terkadang mereka juga dimasukkan ke dalam sebuah kandang kuda sehingga mereka seperti apa sih gunanya wanita itu seperti itu. Jadi mereka tidak ada harga dirinya. Nah, kemudian wanita pada zaman pra-Islam itu juga sangat direndahkan. Ada pula sebuah tradisi yang menganggap bahwa adanya seorang bayi perempuan atau wanita di dalam sebuah keluarga itu adalah sebuah aib bagi mereka. Bahkan tidak jarang pada zaman dahulu itu seorang bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup seperti itu. Terima kasih Asya untuk jawabannya. Oke, lanjut ke Risma. Kita sering dengar kalau perempuan di zaman dulu itu posisinya nggak dianggap. Nah, sebenarnya pada masa awal Islam muncul, bagaimana Islam mulai mengangkat derajat perempuan? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Masa sebelum Islam berkembang, memang wanita itu dianggap sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat. Wanita tidak punya hak, wanita tidak punya tempat, wanita tidak punya kedudukan, bahkan wanita itu dianggap sebagai beban. Tapi setelah Islam datang, semuanya berubah. Islam menganggap bahwa wanita itu adalah makhluk yang mulia. Wanita pantas memiliki hak, wanita pantas memiliki kedudukan sosial yang setara dengan laki-laki. Dan wanita itu pantas diperlakukan seperti laki-laki. Nah, yang aku sebutin tadi itu sesuai sama prinsip kesetaraan gender di Al-Quran, bahwasanya wanita dan laki-laki itu merupakan sama-sama hamba Allah dan tidak ada perbedaan derajat dari penciptaannya. Baik, terima kasih jawabannya Risma. Lanjut kita ke pertanyaan untuk Zamira. Nah, membicarakan soal derajat perempuan, kita semua pastinya sudah nggak asing sama istilah feminisme. Boleh dong tolong dijelasin sedikit ke pemirsa gimana sih awal munculnya gerakan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mutia. Jadi secara umum, feminisme itu muncul di akhir abad ke-19. Alasan munculnya ini karena banyaknya perempuan yang mengalami ketidakadilan, mulai dari pendidikan, lalu terutama di ruang hukum dan diskusi ruang publik. Tapi pada Islam sendiri, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Risma, nilai kesetaraan itu sudah muncul sejak zaman Nabi. Jadi perempuan itu pada zaman itu mulai diberi hak waris, mulai diberikan hak untuk memiliki hartanya sendiri, diberikan hak bekerja, dan perintah untuk menuntut ilmu yang juga berlaku
secara setara bagi laki dan perempuan. Lalu gerakan feminisme Islam modern ini mulai berkembang ketika para sarjana seperti Aminah Wadud yang berasal dari Amerika atau Asma Barlas yang memang bidang mereka itu di tafsir Al-Quran perihal keadilan gender, itu mereka ini menjelaskan bahwa ketidakadilan gender itu adanya bukan dari tafsir Al-Quran secara murni, tetapi dari budaya dan tafsir yang terkesan patriarki. Di Indonesia ini juga pemikiran seperti ini sudah mulai diperkuat oleh tokoh-tokoh seperti Nasaruddin Umar yang kemudian menekankan bahwa inti ajaran Islam itu keadilan bagi semua, bukan hanya laki-laki saja. Wah, jadi gitu awal muncul gerakannya. Feminisme ini terbagi menjadi beberapa bagian atau aliran lagi nggak sih? Atau hanya satu saja? Jadi begini Arini, setidaknya ada 3 pendekatan yang seringkali dibahas oleh umat Islam di Indonesia. Yang pertama ada feminisme Islam. Feminisme itu kondisi di mana mereka membaca ulang ayat dan hadis secara adil. Contohnya Islam yang mewajibkan seluruh umatnya untuk menuntut ilmu baik muslim maupun muslimah. Jadi akses pendidikan itu harus setara. Lalu yang kedua ada feminisme mubadalah yang menekankan kesalingan. Jadi maksudnya itu hubungan timbal balik antara perempuan dan laki-laki seperti pekerjaan rumah yang dipandang sebagai kerjasama penuh kasih sayang, bukan beban bagi seorang perempuan saja atau istrinya saja. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan maqasid syariah. Nah, itu menekankan bahwa kita harus melihat kesetaraan itu sebagai bagian dari tujuan syariat. Jadi contohnya itu adalah KDRT yang memang ditolak mentah-mentah karena dianggap merusak jiwa dan martabat perempuan. 2 hal ini yang dijaga oleh maqasid syariah. Di Indonesia ini pendekatan yang paling relevan itu feminisme Islam dan mubadalah karena keduanya tetap berpegang pada nilai agama tapi juga memperjuangkan keadilan dan kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Begitu. Baik, terima kasih untuk 3 narasumber hebat kita yang sudah menyampaikan fakta mengenai feminisme dan disorientasi seksual. Kita lanjut ke bagian yang agak kritis, yaitu problematika. Banyak mahasiswa masih bingung atau salah paham soal feminisme dan disorientasi seksual. Pertanyaan untuk Ayah nih, pembagian warisan laki-laki 2 kali perempuan itu masih relevan nggak? Soalnya sekarang banyak perempuan yang juga cari nafkah. Itu tuh pembagian warisan 2:1 itu tuh tetap masuk akal. Jika tanggung jawab nafkah itu ada pada laki-laki. Nah, dulu itu pembagian tersebut itu menjadi realitas sosial sehingga pembagian tersebut itu adil. Namun sekarang ketika banyak perempuan yang menanggung biaya keluarga juga, mencari nafkah juga, menurut aku aturan itu tuh terasa kurang relevan jika diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi aktual. Jadi, prinsipnya itu masih sah-sah saja, tetapi penerapannya perlu menyesuaikan keadaan agar keadilan itu tidak hanya formalitas saja, tetapi juga nyata adanya. Baik, lanjut untuk Farah nih. Bagaimana feminisme menghasilkan perubahan sosial bagi perempuan, namun pada saat yang sama menimbulkan kontroversi terkait nilai budaya dan peran gender di masyarakat. Oke, terima kasih pertanyaannya Mutia. Jadi seperti yang kita tahu bahwa feminisme ini merupakan gerakan sosial untuk perempuan ya, agar perempuan ini setara di segala bidang kehidupan dengan laki-laki. Nah, tentunya feminisme ini memiliki dampak positif, seperti membuat perempuan itu lebih dihargai dan memiliki akses pendidikan, pekerjaan, atau bahkan akses-akses yang lain yang lebih luas. Nah, hal ini itu sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan. Keadilan 2 gender, seperti pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, sama-sama mulia dan berhak berbuat kebaikan. Lalu, tetapi feminisme ini juga memiliki kontroversi nih. Nah, beberapa ide feminisme ini menjadi kontroversi karena ada yang tidak sesuai dengan nilai budaya dan ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya seperti mungkin kalau dalam rumah tangga, laki-laki itu kan menjadi kepala keluarga ya, tapi
misal si feminis ini bilang bahwa perempuan juga harus menjadi kepala keluarga agar setara gitu. Nah, itu kan tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya, karena di Islam sendiri sudah dijelaskan di An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki itu pemimpin, termasuk dalam pemimpin rumah tangga. Nah, itu sangat kontroversial. Jadi hal tersebut tidak boleh. Perempuan bisa menjadi pemimpin dalam aspek kehidupan yang lain. Contohnya seperti mungkin ketua BEM, terus gubernur, bupati, dan lain-lain, itu baru boleh. Nah, oleh karena itu, kita mungkin bisa mengambil feminisme ini dari sisi positifnya saja. Contohnya seperti menyetarakan hak perempuan yang sama dengan laki-laki gitu kan. Terus mencari dan mengejar pendidikan yang setinggi-tingginya, begitu. Itu kita boleh ikuti tetap. Tapi jika ide-ide feminis tersebut kontroversial, contohnya seperti yang rumah tangga tadi, lebih baik kita tolak dan tidak kita ikuti, seperti itu. Oke, Farah, terima kasih untuk jawabannya. Baik, sering kita temui nih, terutama di media sosial, beberapa pendapat atau tanggapan mengenai pembelaan LGBT sebagai penghormatan hak asasi manusia. Menurut Najwa nih, bagaimana sikap kita seharusnya sebagai muslim menyikapi hal tersebut dengan tetap menjaga syariat Islam tanpa bersikap diskriminatif? Terima kasih Ani untuk pertanyaannya. Seperti yang kita semua tahu, LGBT ini merupakan penyimpangan seksual, dan dalam Islam ini termasuk perbuatan keji yang benar-benar merusak kepribadian, moral dan agama. Islam sangat-sangat menentang perbuatan ini karena ini sama dengan menolak fitrah yang diberi oleh Allah. Dalam Islam sendiri ini sudah membedakan antara individu dan tindakan. Individunya tetap wajib dihormati sebagai manusia, tapi perilakunya tetap dipandang tidak sesuai syariat. Artinya apa? Penghormatan martabat manusia tidak sama dengan membenarkan seluruh tindakannya. Bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai muslim? Tadi kan sudah disebutkan bahwa disabilitas ini merupakan tangan. Jadi kita bisa membantu meneruskan penyimpangan kita kekerasan dan diskriminasi. Kita mengakui bahwa semua manusia memiliki martabat dan hak tidak bisa tetapi kita juga tidak boleh mengikuti narasi dan seakan-akan menormalisasi perilaku yang jelas-jelas ditentang oleh syariat. Seperti itu. Terima kasih. Jawabannya dari Najwa. Kita masuk ke segmen ketiga, yaitu solusi. Di sini kita bakal bahas bagaimana perspektif Islam melihat isu ini tanpa menghilangkan konteks sosialnya. Vina, kami ingin tahu nih, apa saja sih hak-hak perempuan dalam persepsi Islam? Oke, baik. Terima kasih Arini. Sebelumnya kita akan membahas tentang hak-hak bagaimana sih perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 fase di kehidupan ini, yaitu fase pertama, hak pendidikan dan pengetahuan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan dan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memandang seseorang itu dari gender, dari suku dan ras, dan juga dari materi. Dikutip dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memandang hambanya itu dari sebagaimana ia bertakwa dan bertaat. Dan juga pendidikan dan pengetahuan ini juga telah diterapkan kepada Aisyah radhiyallahu anhu, seorang istri Rasulullah yang ketiga, bahwasanya beliau ini telah meriwayatkan banyak hadis dan Rasulullah SAW juga mendorong sang istri ini untuk menuntut ilmu lebih mendalam. Dan yang kedua itu di fase pernikahan. Di fase pernikahan ini ada 4 hak wanita di dalamnya. Yang pertama itu hak untuk persetujuan. Jadi di sini sebelum kita menikah itu kita juga wajib bagi seorang
perempuan wajib bagi seorang laki-laki untuk mencari seorang perempuan, dan seorang perempuan juga memiliki hak untuk memilih seorang laki-laki. Dan juga yang kedua itu mahar. Setelah kita setuju itu calonnya ini adalah seorang pria tersebut, kita juga memiliki hak untuk menerima sebuah hadiah, yaitu mahar. Mahar ini adalah bersifat wajib bagi suami yang hendak menikahi istrinya. Itu berada di Quran surat An-Nisa ayat 4. Yang ketiga adalah nafkah. Nah, fun fact-nya di sini, nafkah itu yang sering kita ketahui, nafkah itu juga persis seperti hak bulan belanja bulanan. Seharusnya nafkah dan uang bulanan itu berbeda. Uang bulanan ini mencakup satu keluarga, kebutuhan satu keluarga, sedangkan nafkah ini hak untuk istri saja. Jadi uang bulanan ini tuh khusus untuk makanan, minuman dari suami, istri maupun anak-anak. Sedangkan kalau misalkan nafkah itu pure dari sang istri saja. Seperti halnya orang tua memberi uang jajan kepada sang anak. Kalau ini sang suami memberi nafkah kepada sang istri. Jadi ini pure 100% untuk sang istri. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah hak waris. Dari buku Faraid itu telah dibuktikan bahwasannya perempuan ini juga berhak untuk diberikan ahli waris, yaitu setengahnya dari laki-laki mendapatkan ahli waris tersebut. Jadi ketika laki-laki ini mendapatkan 1 juta, perempuan ini mendapat setengahnya, yaitu 500.000. Dan fase yang ketiga itu adalah hak dalam perceraian. Sering kita ketahui laki-laki ini juga mempunyai hak, yaitu menuntut istri, yaitu talak 3 talak. Dan istri juga memiliki hak untuk hulu, yaitu memberikan gugatan cerai, yaitu kalau misalkan dengan alasan yang jelas. Kalau misalkan sang istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai sang suami, kita bisa menuntut sang suami ini hulu untuk bercerai dari sang suami tersebut. Kalau misalkan sang suami ini sebelum kita bercerai, sang suami ini juga masih memberikan kewajibannya, yaitu pada masa iddah menunggu itu, yaitu memberikan nafkah. Kalau misalkan belum bercerai itu masih harus diberikan nafkah kepada sang istri. Dan yang kelima, yang terakhir itu adalah hak ekonomi dan properti. Hak ekonomi yang keempat itu hak ekonomi dan properti. Hak ekonomi dan properti ini bisa diambil dari kisahnya Siti Khadijah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ini telah membuktikan bahwasanya perempuan ini bisa berbisnis dan juga mencapai kesuksesan dari harta itu sendiri, harta yang dia wariskan sendiri. Jadi sang istri ini tuh juga memiliki hak untuk berbisnis di dalam Islam. Tapi berbisnis ini tuh memiliki syarat bagi seorang perempuan, yaitu yang pertama, harus berbisnis dengan cara yang halal. Yang kedua, tidak melanggar aturan Allah, yaitu melanggar aturan Allahnya jika pekerjaan itu mengharuskan wanita berbuka hijab, itu tidak diperbolehkan dalam Islam berbisnis. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslimah. Yang keempat, izin kepada walinya. Jika kita masih belum menikah, wali kita itu adalah ayah, dan setelah kita menikah itu wali kita adalah suami. Yang kelima, ketika sudah menikah, tidak meninggalkan kewajiban kita bagi seorang istri dari suami, dan seorang ibu bagi seorang anak-anak kita. Dan ada kutipan indah dari Dr. Rotib An-Nabulsi, seorang ahli tafsir dari Suriah. Beliau menuliskan, jika dirasa nafkah dari suami tidak mencukupi kebutuhan serumah tangga atau bisa menyebabkan kerusakan rumah tangga, maka para istri dianjurkan untuk
turut membantu mencari nafkah, namun jika memang nafkah dari suami mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka hendaknya para istri lebih baik untuk di rumah fokus dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anak, karena itu merupakan jihad terbesar bagi para istri. Dan fase yang kelima, yang terakhir adalah hak dalam masyarakat dan ibadah. Itu ada 3. Yang pertama, kesetaraan dalam ibadah. Kita dalam ibadah juga memiliki kesetaraan seperti laki-laki, yaitu wajib sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Tetapi yang membedakan adalah perempuan itu juga menutup khusus seperti pakaian yang menutup aurat dari atas sampai bawah, kecuali telapak tangan dan juga wajah. Terus yang kedua itu, kesetaraan dalam ibadah ini juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita juga memiliki masa istirahat, yaitu masa menstruasi atau haid. Yang kedua, perlindungan dari kekerasan. Islam juga melarang kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga. Jadi, dikutip dari Quran surat An-Nisa ayat 19, Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Jadi, tidak menutup kemungkinan ada pembelajaran dari zaman dulu, zaman jahiliyah, bahwasanya perempuan itu memuaskan hawa nafsu bagi seorang lelaki untuk dipermainkan, untuk diperbudak. Tapi di sini Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 19 bahwasanya perempuan itu memiliki hak perlindungan dari kekerasan. Yang ketiga, hak suara dan partisipasi. Di sini hak suara dan partisipasi yang dimaksud adalah hak suara wanita. Jika di dalam suatu negeri ini tidak memiliki hak suara terhadap wanita dan hanya memiliki hak suara terhadap suami saja, bagaimana emangnya sang laki-laki bisa menyuarakan suara hati seorang perempuan? Jadi di sini juga hak suara dari seorang perempuan juga dinilai berharganya. Cukup sekian. Terima kasih, jawabannya cukup informatif sekali dari Vina. Selanjutnya, bagaimana solusi Islam dalam menyikapi perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan agar tidak dipahami sebagai bentuk ketidaksetaraan? Boleh pertanyaan ini dijawab oleh Riri. Oke, jadi solusi Islam dalam menyikapi perbedaan peran laki-laki dan perempuan adalah dengan memahami bahwa Allah memberikan tugas yang berbeda karena Allah tahu apa yang paling sesuai dengan sifat dan kemampuan masing-masing. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan salah satu pihak, tetapi untuk membuat keduanya bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Untuk menghindari anggapan bahwa perbedaan peran merupakan ketidakadilan, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang benar melalui jalur pendidikan. Masyarakat harus mengetahui bahwa yang tidak selalu sama, sehingga wajar jika tanggung jawabnya juga berbeda. Bukan berarti perempuan lebih rendah atau laki-laki lebih tinggi, tetapi karena masing-masing memiliki kelebihan dan dalam bidang tertentu. Oke, terima kasih Rili untuk jawabannya. Pertanyaan terakhir nih untuk Cindy, bagaimana solusi Islam yang dapat diterapkan untuk membantu seseorang yang memiliki kecenderungan homoseksual agar kembali kepada fitrah sesuai ajaran Islam? Di sini kita bahas dulu apa itu homoseksual. Jadi homoseksual ini tadi adalah hubungan sesama jenis yang dianggap haram karena hal ini tadi tuh bertentangan dengan perilaku seperti moral dan petunjuk agama. Terus juga homoseksual ini tuh dianggap sebagai dosa besar karena berdasarkan dari referensi Al-Quran dapat dicontohkan dari cerita kaum Nabi Lut. Jadi solusi untuk membantu seseorang yang memiliki kecenderungan homoseksual itu yang pertama dengan cara memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhannya melalui ibadah, berdoa, dan memperdalam ilmu agama agar memiliki pedoman moral yang jelas. Yang kedua, dianjurkan untuk menjalani dan dapat
dampingan dari psikologi untuk mengatur dan mengelola emosinya itu tadi. Terus pentingnya peran keluarga untuk membimbing ke arah yang benar, serta yang terakhir kita ia harus menjauhi perilaku-perilaku dan faktor-faktor pemicu yang dapat mendorong ia melakukan hal yang berdosa itu tadi. Terima kasih. Isu feminisme dan disorientasi seksual memang perlu dibahas dengan kepala dingin dan data yang jelas. Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua pihak yang sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab. Namun, setiap gerakan atau fenomena sosial tetap harus ditinjau secara kritis agar tidak keluar dari prinsip keadilan dan fitrah manusia. Sementara itu, isu disorientasi seksual memiliki akar yang kompleks, mulai dari lingkungan, pengalaman hidup, hingga pengaruh dari budaya. Pendekatan yang tepat adalah pendekatan yang edukatif, dialogis, penuh empati, tanpa mengabaikan prinsip dalam agama. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman narasumber, kameramen, editor, dan semua yang sudah menonton sampai akhir. Semoga podcast ini memberikan perspektif baru dan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.